Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Putri gimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah juga. ya. Oke. Jadi gini Bu Rini, kemarin kan kita sudah melakukan observasi Betul. tentang pembelajaran Bu Rini di kelas gitu. Nah sekarang apa refleksi dari Bu Rini setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas gitu? Oh gitu. Ya karena kemarin itu tepatnya hari Rabu. Gitu. Minggu kemarin itu ya Putri kita sudah saya di observasi Putri di kelas itu kita melakukan pembelajaran, kita fokuskan ke pengembangan sosial emosional saat itu Putri gitu. Dimana sebelum pembelajaran itu kita mengadakan baca buku cerita terlebih dahulu tentang materi nanti yang akan disampaikan apa gitu. Setelah membaca buku cerita, terus kita akan membuat peta konsep gitu, membuat peta konsep, terus kita dilanjutkan dengan curah ide gitu. Nah dalam pemilihan buku itu saya pasrahkan ke anak-anak, jadi tidak saya yang menentukan buku apa itu yang mau dibacakan gitu. Jadi ada 2 buku dan anak-anak nanti memilih mana yang anak-anak tertarik buku yang mau dibacakan. Setelah selesai baru kita buat curah ide, terus kita buat keyakinan kelas, baru kita melakukannya di kelas untuk kegiatan-kegiatan lospat. Iya, iya. Jadi Bu Rini sudah melakukan tentang anak-anak diberi kebebasan gitu ya untuk bisa memilih apa yang mereka ingin pelajari saat itu. Iya. Nah, terus sekarang gini Bu Rini, setelah kita kemarin melihat Bu Rini mengajar di kelas itu untuk hari ini topik yang ingin Bu Rini bicarakan saat ini apa? Yang hari ini? Iya. Kalau yang hari ini di kelas tadi? Enggak, jadi kita kan ada pertemuan sekarang. Nah, terus Bu Rini ingin menyampaikan apa dalam pertemuan ini? Gitu. Jadi alhamdulillah Putri kemarin setelah kita mengadakan di observasi Putri, ada bahasa observasi, itu saya mendapatkan banyak sekali manfaatnya, pengembangan diri dalam diri saya seperti itu. Jadi yang anak-anak jadi lebih tertarik, yang tadinya saya lebih banyak fokus di dalam kelas kegiatannya, terus saya jadikan saya bawa anak-anak untuk outing kelas di luar gitu, seperti mengenal lingkungan, bermain bersama di luar seperti itu. Jadi anak-anak, sehingga anak-anak lebih tertarik, lebih semangat dalam belajar seperti itu ya. Jadi Bu Rini menginginkan untuk saat ini kita berbicara tentang pengembangan Bu Rini yang dilakukan melalui outing class ya. Berarti itu termasuk strategi pembelajaran gitu. Betul Putri. Iya. Ya selain outing class juga kita juga pakai IT ya Putri, seperti YouTube gitu, sehingga anak-anak tidak bosen, tidak boring di kelas kan. Lihat bersama ya. Terus gini Bu Rini, kalau nanti kita sudah berbincang-bincang seperti ini, lalu tujuan yang Bu Rini inginkan dari pertemuan ini apa? Ya pastinya lebih baik ke depannya ya Putri. Anak-anak jadi tujuan yang ada di dalam RPP yang saya buat itu tercapai, indikatornya tercapai sesuai dengan harapan atau kalau bisa memuaskan seperti itu, dan materi-materi yang saya berikan cepat diserap sama anak-anak. Jadi Bu Rini menginginkan untuk mencari atau menemukan metode baru supaya anak-anak bisa lebih meresapi ya dalam pembelajaran. Nah sekarang gini Bu, untuk kesempatan yang Bu Rini punyai untuk melakukan kegiatan itu apa? Waktunya? Ya. Kalau waktunya itu kemarin kita sudah ya Putri ya, dan insya Allah ya untuk kedepannya kita coba metode yang seperti ini tadi tetap kita lakukan ya, intinya kedepannya tetap kita
berkesinambungan kita lanjutkan seperti Itu ya. Iya. Oh iya, ya. Berarti ingin dilakukan tidak hanya sekali gitu ya, betul tapi ya. akan terus sampai pokoknya sampai selama Bu Rini jadi guru gitu nggih. Insyaallah. Sekarang gini Bu Rini, untuk kekuatan yang Bu Rini miliki untuk bisa melakukan strategi pembelajaran melalui outing class itu apa? Ya pastinya kan ya Putri didukung dengan sarana prasarana itu ya, misalnya terus mungkin juga dari segi kalau outing class, kalau mungkin kalau cuma di lingkungan saja tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar, tapi mungkin kalau keluar juga pendanaan itu juga salah satu fasilitas yang ya seperti itu. Terus ya mungkin kerjasama sama teman-teman, sama guru sejawat ya, teman sejawat yang ada di Plecong. Berarti Bu Rini menginginkan adanya kerjasama atau teamwork ya, untuk bisa mencapai tujuan tadi gitu nggih. Sekarang untuk hambatan atau gangguan yang mungkin akan timbul ketika Bu Rini melakukan outing class ya mungkin kalau outing kelasnya di sekolah mungkin insya Allah bisa berjalan lancar ya Putri, karena posisinya masih di sekolah. Nah biasanya hambatan itu kalau di luar. Nah kalau di luar itu biasanya kan kalau menggunakan angkutan bis dari sekolah mungkin lancar biasa saja, tetapi kalau itu nanti antar jemput wali murid itu biasanya ada beberapa wali murid itu malah anaknya yang tidak disekolahkan daripada dia jemput anaknya ke suatu tempat gitu, sebenarnya misalnya outing kelasnya ke museum, misalnya museum Solo Budaya atau gimana, kan itu tempatnya agak jauh dari sini ya, kadang kan orang tuanya sudah ngeluh dulu, nah kok sekolahnya kok belajarnya jauh banget, terus anaknya akhirnya tidak diberangkatkan gitu, daripada orang tuanya ngalahi jemput. Itu salah satu hambatannya tuh betul, sehingga nanti kalau besok ketemu anak-anak yang lain bercerita cuman ketemu gini, jadi anak yang tidak masuk akan bingung dong, belum gitu, salah satu kayak gitu. Oke ya, berarti untuk hambatannya itu ya, malah dari orang tua ya, dukungan dari orang tua seperti itu. Terus untuk solusi dari gangguan yang mungkin timbul itu, apakah Bu Rini sudah memiliki solusinya gitu? Yang buat yang gangguan dari orang tua kita kan ada 1 bulan itu ada pertemuan wali murid ya Putri. Nah di sana kesempatan saya buat ngasih motivasi masukan kepada wali murid untuk ikut aktif, ikut membantu pembelajaran anak-anak, tidak cuma di sekolah tapi juga di luar sekolah, sehingga anak-anak itu ilmunya lebih meluas, tidak cuma yang ada di sekolah aja itu, karena itu kan nanti kayak museum segala itu kan besok ke SD, ketika selanjutnya akan bermanfaat sekali. Ya mungkin kolaborasi lagi sama wali murid ya sharing lah sama wali murid ya gitu. Oke, berarti Bu Rini sudah punya ya solusi untuk ketika nanti hambatan itu muncul. Tapi ya harapannya kadang tetap ada. Ya mungkin sekarang gini Bu Rini, untuk rencana yang telah Bu Rini tetapkan agar tujuan tadi tercapai. Ya, tetap kita jalankan itu Putri gitu. Jadi tetap kita buat programnya, tetap kita masukkan ke dalam RPP, rencana pembelajaran, dan tetap kita laksanakan. Ya seandainya ada wali murid atau ada anak yang tidak masuk, ya sebelumnya mungkin kita untuk selanjutnya kita akan dengan klasikal bercerita tentang lokasi atau tempat yang kita outing kelas itu. Biar anaknya tidak ketinggalan juga informasi-informasi. Berarti itu tadi untuk ngawekani kalau ada anak yang tidak bisa ikut, nanti Bu Rini akan melakukan klasikal gitu tadi ya, tentang apa yang sudah kemarin dilihat di museum. Atau bisa lewat YouTube, kita buka YouTube-nya tentang itu toh Putri budaya, nanti kita nonton bersama, kilas balik lah anak-anak yang sudah nonton, nanti kan melihat masih ingat atau enggak kemarin yang dikunjungi. Berarti Bu Rini udah punya senjata lain gitu ya, nanti untuk ketika ada anak yang tidak bisa betul. Emang Bu Guru TK itu harus
harus pinter-pinter ya mencari. Harus banyak akalnya. Tidak ada apa itu rotan akad pun jadi. Ya, Nah sekarang gini Ibu, untuk melaksanakan ini outing kelas itu waktu atau jangka waktu yang Bu Rini tetapkan itu berapa? Biasanya kita kan ada puncak tema atau Putri. Nah untuk outing kelas itu biasanya kita adakan di puncak tema. Jadi setelah selesai puncak tema pertama gitu, kayak ini kan kita puncak temanya Insya Allah bulan hari Rabu besok kita akan mengadakan kunjungan ke Museum Sangsona Angel itu toh Putri. Nah itu jadi bisa jadi dalam satu semester 2 atau 3 kali kita outing kelasnya itu. Dalam satu semester ya. Satu semester 2 kali, berarti udah punya punya target gitu Sekarang gini Bu, untuk bisa melakukan pilihan tadi untuk bisa mencari strategi pembelajarannya lebih baik, dan itu kan harus ada komitmen dalam diri gitu. Nah itu untuk yang bisa membantu Bu Rini untuk bisa mencapai target itu siapa saja? Yaitu teman sejawat itu. Teman sejawat ya. Kerja sama guru, sama kepala sekolah, dan sama lembaga atau tempat yang mau dikunjungi gitu, seperti itu toh Putri. Atau mungkin ada wali murid bisa toh, misalnya outing kelasnya misalnya ada wali murid yang usaha buat yangko gitu. Nah kita datangi ke rumah wali murid tersebut, nanti kita mungkin ada pendanaan sendiri untuk ke sana. Oh iya, berarti kolaborasi dengan wali murid, teman sejawat gitu yang bisa membantu Bu Rini sama lembaga-lembaga yang mau dikunjungin itu toh. Oh iya, betul sekali Bu Inge. Terus sekarang skala skala keberhasilan dari outing kelas ini? Tujuannya ke anak-anak, sasarannya ke anak-anak. Selama ini setelah anak-anak outing kelas, besoknya kalau kita tanyakan apa yang dapat itu, ya alhamdulillah anak-anak ingat. Anak-anak bisa menceritakan kembali apa yang terjadi kemarin saat dia outing kelas gitu, apa yang mereka lakukan ya. Mungkin kalau dipersenkan bisa 75 sampai 80%. Dari outing kelas itu daya serap anak sampai gitu ya kecuali sama anak-anak yang tidak datang ya Putri. Iya. Ya Bu Rini, dari hasil bincang-bincang tadi Bu Rini sudah mengungkapkan bahwa pengen sekali mencari strategi pembelajaran yang lebih menarik dari anak gitu Dan itu tadi salah satunya adalah outing class gitu ya. Mungkin Bu Rini bisa menceritakan sedikit kembali kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kesimpulannya kalau buat saya ya Putri, dalam proses pembelajaran itu selain materi yang menarik yang dibutuhkan, berarti strategi atau metode juga dibutuhkan menarik, sehingga sehingga anak-anak tidak merasa bosan, tidak boring, bersemangat, dan anak-anak happy saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu. Seperti itu Putri. Dan yang jelas outing kelas itu sangat membantu sekali pembelajaran. Itu tadi, anak-anak menjadi lebih bersemangat itu tadi, karena mungkin melihat dunia luar, tidak hanya di dalam kelas saja. Betul. Jadi anak nggak bosen gitu Dan apalagi kalau naik bis, anak-anak punya euforia sendiri, semangat sendiri kalau mereka naik bis naik kayu gitu. Gitu, Putri. Oke Bu Rini, dari percakapan ini tadi Bu Rini sudah bisa untuk mencari sendiri atau menggali pengembangan diri yang ingin Bu Rini lakukan, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik, dan besok ketika kita ketemu mungkin kita bisa sharing lagi gitu, sehingga kita bisa berbagi pengalaman gitu Bu Rini. Saya juga terima kasih banyak Putri sudah dibagi ilmunya dengan seperti ini, kan saya wawasannya, ilmunya juga bertambah, jadi tentang pembelajaran, tentang semuanya. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu. Terima kasih Putri.